Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Kismis yang kedua untuk tahun ini. Dan pada Kismis kali ini tanggal 8 Ramadan akan membahas atau mengangkat tema mengenai keadaan generasi terdahulu dalam bulan Ramadan. Dan insya Allah dengan memahami dan mengetahui keadaan mereka, kita bisa menjadi bertambah semangatnya, terutama dalam bulan Ramadan ini, dan bisa memaksimalkannya hingga akhir Ramadan nanti. Sebelumnya saya izin mengingatkan beberapa hal sebelum masuk kajian. Pertama, untuk peserta diharapkan bisa mengisi absen di kolom chat. Untuk yang peserta dari FKUI menuliskan NIM dan nama, sedangkan yang dari luar UI bisa sebutkan nama saja. Lalu nanti insya Allah di akhir sesi kajian ada sesi pertanyaan dan dibuka untuk umum. Boleh diutamakan dia bisa dengan open mic atau bisa dengan chat, dan insya Allah nanti ada 3 door prize bagi nanya yang beruntung. Dan dia nanti mendapatkan pesan dari panitia, silakan penanya bisa membalas tersebut. Lalu diharapkan untuk peserta juga menjaga adab-adab di majelis ilmu, dan akan lebih baik bila membawa catatan dan bisa mencatat faedah-faedah yang nanti disampaikan oleh Ustaz. Nah, insya Allah kajian kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Wira Mandiri Bahrun, hafizahullah. Beliau merupakan alumni dari Darul Hadis Syiher Hadramaut, Yaman. Untuk Ustaz, falyatafaddal masykura. Baik. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ketaatan kita kepada Allah di bulan yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan sore hari ini sambil menanti waktu berbuka puasa, kita akan coba untuk mengkaji sebuah tema yang cukup menarik ya dan cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, ini tentang bagaimana generasi Islam terdahulu, ya generasi pertama Islam, generasi awal Islam mengisi waktu mereka di bulan Ramadan. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berpuasa? Apa saja aktivitas mereka di waktu pagi, di waktu siang, dan di waktu malam? Ya, ini satu hal yang menarik sekali untuk kita ketahui. Kenapa saudaraku kaum muslimin? Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui. Karena generasi awal Islam ini adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah generasi yang telah mendapatkan tazkiyah atau rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi generasi awal Islam ini memiliki perbedaan. Jadi kita jangan menganggap bahwa diri kita ini sama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an
wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin, demikian juga dari kalangan Ansar. Ya, Al-Muhajirin artinya para sahabat yang berasal dari kota Makkah, kemudian mereka pindah atau hijrah ke kota Madinah. Wal Ansar, demikian juga dari kalangan Ansar. Itu orang-orang yang para sahabat yang merupakan penduduk asli kota Madinah yang menampung para sahabat Muhajirin, memberikan tempat kepada mereka untuk tinggal dan memberikan perlindungan kepada mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, baik itu para sahabat yang belakangan masuk Islamnya, demikian juga para tabi'in, ini murid-murid dari para sahabat, ya, yang mereka mengikuti para sahabat ini dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwa mereka telah direkomendasi oleh Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu Allah mengatakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi berada di dalam surga tersebut selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian ini merupakan kemenangan yang besar. Oleh karena itu, satu hal yang sangat pantas bagi kita, yakni generasi muslim belakangan, untuk mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita dengan mengikuti mereka, maka kita berharap kita akan mendapatkan kejayaan sebagaimana yang mereka dapatkan. Ya, dalikal fawzul 'adzim. Dan demikian itu merupakan kejayaan, kemenangan yang besar. Kita ingin mendapatkan ini. Oleh karena itulah kita mencoba untuk mengikuti jejak mereka. Demikian juga Nabi Alaihissalam, ya, beliau mempersaksikan bahwa mereka ini adalah generasi yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi Alaihissalam mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi ini Nabi SAW menyebutkan siapa sih di antara kaum muslimin ini yang merupakan generasi terbaik. Maka beliau alaihissalam menyebutkan khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasinya Nabi SAW adalah generasinya para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi alaihissalam. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, yakni para tabi'in, muridnya para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, itu apa? Generasi para atba'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik. Oleh karena itu wajar bagi kita untuk mengikuti mereka, ya, dalam berbagai aspek. Ya, dalam akidah mereka, ya, bagaimana apa yang mereka yakini, ya, dalam keimanan mereka, dalam keikhlasan mereka dalam beramal, dalam kebagusan akhlak mereka, ya, dalam semangat mereka beribadah. Mereka inilah contohan bagi kita karena mereka adalah generasi terbaik, generasi yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan berkenaan dengan kita sekarang berada di bulan Ramadan, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan berusaha untuk membedah, ya, apa yang menjadi kebiasaan mereka di bulan Ramadan. Baik, kita akan coba mulai dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Lathaiful Ma'arif, ya. Beliau menyebutkan salah seorang ulama atba'ut tabi'in yang bernama Mu'alla bin Fadl. Beliau menyebutkan tentang kebiasaan
generasi awal Islam, ya, bagaimana mereka menghadapi bulan Ramadan. Dahulu mereka radhiyallahu taala anhu wa rahimahumullah, radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah, mereka karena memandang bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat penting, mereka sampai membagi dua, ya, 1 tahun itu dibagi menjadi 2 oleh mereka. Ya. Setengah tahun, ya, bagian yang pertama, setengah tahun pertama, yakni mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian separuhnya lagi mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Mari kita simak bagaimana pernyataan Mu'alla bin Fadl rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, kanu yad'una Allah taala 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Dahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Kapan kita persiapan untuk untuk memasuki bulan Ramadan? Ya, 1 bulan, 1 minggu, atau 1 hari? Ya, sudah puasa ya. Besok sudah puasa ya. Ya, kadang-kadang nggak tahu bahwa Ramadan sudah sangat dekat. Para sahabat itu mereka mengantisipasi Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Ya, karena mereka tahu betul arti Ramadan, demikian besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Ya, jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka ke bulan yang mulia ini. Ya, ini penting bagi kita, ya, karena kehadiran Ramadan, ya, ini tentu satu peluang bagi kita untuk menambah amalan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tahun kemarin, ya, masih berpuasa bersama kita di bulan yang mulia ini, tapi tahun ini Allah takdirkan dia tidak bisa kembali untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Maka para sahabat dahulu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Kemudian setengah tahunnya lagi untuk apa? Ya, wa yad'una, ya, yad'unahu 6 ashhur an yataqabbal minhum, ya, ay yataqabbal minhum. Kemudian setengah tahunnya lagi, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka selama bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan dan 5 bulan setelahnya mereka berdoa agar amalan-amalan mereka di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi kita di bulan Ramadan ini selalu meminta, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, ya. Apa yang kita lakukan berupa puasa, kemudian qiyamul lail, bersedekah, ya, tilawatul Quran, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Ya, karena yang kita inginkan dari amalan itu bukan hanya sekedar beramal saja. Amalan, tapi kalau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya. Ya, sehingga kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima amalan-amalan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka, ya, di setiap tahunnya mereka membagi 1 tahun itu menjadi 2 bagian. Sebelum Ramadan mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan dan 5 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Yang mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka, ya, dalam menyambut dan juga dalam menyambut bulan Ramadan, demikian juga apa yang mereka lakukan setelah bulan Ramadan berakhir atau ketika bulan Ramadan dan juga ketika bulan Ramadan berakhir. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aspek lainnya
Ya, aspek yang kedua yang ingin kita bahas juga tentang keteladanan yang diberikan oleh generasi awal Islam adalah mengenai sholat malam atau sholat tarawih mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah, ya, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih yang keutamaannya itu adalah dia bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Para ulama menjelaskan, ya, maksud dosa-dosa yang diampuni dengan amalan ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar, wajib bagi seorang hamba kalau ingin itu diampuni oleh Allah, wajib baginya untuk bertobat. Adapun dosa-dosa kecil, maka ini bisa dihapuskan oleh Allah dengan amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan. Nah, termasuk perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini adalah kita melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya adalah salat tarawih. Ya, salat tarawih. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang dia melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Baik, nah bagaimana para salaf, generasi awal Islam, mereka menjalankan qiyamul lail, salat malam mereka, kita akan dapati suatu perkara yang sangat menakjubkan dalam kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Suatu perkara yang luar biasa. Berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Menunjukkan bahwa memang mereka generasi yang terbaik, ya. Kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kana Umar qad amara, ya, Ubay ibn Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma bin nas fi syahri Ramadan. Dahulu Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia di bulan Ramadan. Ini untuk mengimami sholat tarawih. Dan perlu kita sampaikan bahwa sholat tarawih ini dulunya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah. Namun kemudian ditinggalkan oleh beliau dengan alasan dikhawatirkan nanti sholat tarawih berjamaah ini menjadi suatu kewajiban. Nah, sifatnya Nabi SAW, beliau tidak ingin umatnya itu merasakan berat. Oleh karena itulah beliau alaihi salatu wassalam meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Ya. Kemudian sholat tarawih berjamaah ini dihidupkan kembali oleh sahabat Umar bin Khattab di masa kekhilafahan beliau. Nah, ketika beliau menjadi khalifah, maka beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim ad-Dari untuk mengimami sholat tarawih berjamaah. Dan sebelumnya para sahabat bergerombol-gerombol, ya, di masjid itu membuat kumpulan-kumpulan, ini sholat tarawih, ini sholat tarawih. Maka kata Umar, jadikan satu, ya, imamnya Ubay bin Ka'ab atau Tamim ad-Dari. Baik, ini yang luar biasanya dari mereka. Berapa panjangnya, ya, betapa panjangnya sholat yang mereka kerjakan. Qala fakana al-qari yaqra'u bi mi'atain fi raq'atin. Dan dahulu imam sholat tarawih itu membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Anda bisa bayangkan. Dan dahulu juga sholat yang mereka lakukan itu 23 rakaat. Ya, sholatnya zamannya Umar 21 rakaat atau 23 rakaat. Ya. Kemudian satu rakaatnya dibaca sekitar 200 ayat. Ya, selevel dengan surat Al-Baqarah, ya, surat-surat yang pertama, surat-surat awal di Al-Qur'an. Dibaca sampai selesai. Tentu bisa bayangkan bagaimana panjangnya sholat mereka. Ya, jadi sudah jumlah rakaatnya banyak, ya, bacaannya panjang. Kalau kita bagaimana, ya ikhwan? Di masa kita rakaatnya sudah sedikit,
Ya, rakaatnya sudah sedikit, cuma 11 rakaat, bacaannya pendek-pendek. Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq ya, di kebanyakan masjidnya. Kadang kita kalau mau ngimami sholat tarawih itu dipesankan oleh takmirnya, oleh takmir atau oleh jamaahnya. Mas Ustadz, tolong jangan panjang-panjang ya. Diingatkan ya, mungkin ngelihat, wah ini bakal baca surat panjang-panjang ini ya. Diingatkan dulu, ya, jangan baca panjang-panjang. Ya, jam 8, sekitar jam 8 sudah selesai. Tapi bayangkan ya, beda antara kita dengan para sahabat. Ya, mereka sudah rakaatnya banyak, ya 21 atau 23 rakaat, ya kemudian bacaannya panjang-panjang. Kemudian kata di dalam riwayat ini disebutkan kanu ya'tamiduna 'alal asa. Bahkan mereka dahulu sampai bersandarkan, bertumpu pada tongkat karena saking panjangnya berdiri atau saking lamanya mereka berdiri. Ya, saking lamanya mereka berdiri dan panjangnya bacaan dalam sholat, sebagian di antara jamaah ada yang bertumpu dengan tongkat-tongkat mereka. Mintulil qiyam, karena panjangnya atau lamanya waktu mereka berdiri. Sehingga kapan berakhirnya qiyamul lail yang mereka lakukan? Baik, ya, wa ma kanu yansarifuna illa indal fajr. Dan tidaklah mereka menyelesaikan sholat mereka melainkan menjelang sholat subuh. Masya Allah. Ya, jadi hanya menyisakan waktu sedikit saja untuk sahur. Di sepanjang malam itu mereka sholat. Untuk bayangkan ya, 21 rakaat. Satu rakaatnya 200 ayat. Ya, satu rakaatnya 200, sekitar 200 ayat. Wajar kalau mereka selesainya mereka selesainya menjelang sholat subuh. Nah, ini kalau memang kita mampu ya, kita tiru mereka. Paling tidak kalau memang tidak ingin sholatnya itu sampai 21 rakaat, 11 rakaat, tapi suratnya suratnya yang dibaca panjang-panjang. Ya, sholatnya dibaca panjang-panjang, minimal 1 jam sholatnya ya. Jadi benar-benar menikmati. Nah, bukan juga seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Ini suatu hal yang perlu kita luruskan. Ya. Saya mohon maaf menyampaikan ini ya. Sebagian sholat tarawih 21 atau 23 rakaat, tapi tidak ada tumakninahnya sama sekali. Ya, Allahu Akbar, amin. Kemudian langsung rukuk, kemudian bangkit ya. Gimana ini sholatnya ya? Padahal tumakninah itu merupakan salah satu dari rukun dari rukun sholat ya, sehingga nggak sah sholatnya kalau misalnya dia tidak tumakninah. Ya, demikianlah jauhnya kaum muslimin di masa kita dengan kaum muslimin di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik, kemudian apalagi aspek yang bisa kita gali dari para sahabat? Ya, mereka ya juga mengajak ya, ketika tiba kewajiban untuk berpuasa, mereka mengajak anak-anak mereka untuk berpuasa. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui agar nanti kita tentu jadi orang tua ya, walaupun antum di sini masih mahasiswa, suatu ketika antum akan menjadi orang tua ya. Maka kebiasaan para salaf generasi awal Islam terdahulu, mereka berusaha untuk mendidik anak-anak mereka sejak dini. Ya, ketika tiba kewajiban untuk berpuasa, maka para sahabat ya, mereka mengatakan nahnu nasum wa nusawwimu abna'ana as-sighar insyaallah. Ya. Kami berpuasa dan kami pun memerintahkan anak-anak kami untuk berpuasa sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ini yang mereka lakukan. Mereka sebagai orang tua bukan hanya mereka saja yang berpuasa, tapi juga mereka mengajak anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya, untuk melatih mereka berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Battal rahimahullah taala menyebutkan paling tidak itu ada 3 hikmah. Kenapa anak-anak itu dari kecil hendaknya kita latih untuk melakukan ketaatan. Yang pertama, agar dia mendapatkan keberkahan. Dari kecil sudah jadi orang yang taat kepada Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan kehidupannya itu barokah. Hidupannya barokah. Kenapa? Karena dia dari kecil sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar dia terbiasa. Ya, puasa itu menjadi kebiasaan dia. Ketika tiba Ramadan, dia berpuasa. Jadi kebiasaan.
Kemudian yang ketiga, ketika ibadah itu telah diwajibkan atas dirinya, maka dia tidak lagi mengalami kesulitan. Ya, tidak lagi mengalami kesulitan. Ya. Nah, kemudian kapan anak-anak itu mulai kita ajak untuk berpuasa? Kata para ulama, ya paling tidak ketika mereka usia 7 tahun. Kurang dari 7 tahun silahkan, tapi paling tidak usia 7 tahun anak-anak itu sudah harus diajak untuk berpuasa. Ya, dalilnya para ulama adalah analogi atau kias dengan sholat. Karena sholat itu Nabi SAW memerintahkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Ini ketentuan untuk puasa. Maka dikiaskan atau dianalogikan dengan sholat. Ya. Jadi usia 7 tahun itu paling tidak kita sudah mengajak anak-anak kita untuk berpuasa, melatih mereka untuk berpuasa walaupun tidak sempurna. Baik. Kemudian aspek lain yang dilakukan oleh para salaf adalah mereka memperbanyak berdoa. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah. Ya, ada waktu pengkabulan doa. Bahkan selama kita itu berpuasa, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doa-doa kita. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kita sekarang puasa, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Antum punya hajat, ya misalnya misalnya ya ingin menyelesaikan studi, ya atau ingin mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, ya. Misalnya ada kerabat kerabat yang sakit, orang tua yang sakit, kita ingin agar mereka diberi kesembuhan, ya. Ada yang dalam keadaan susah, ya. Ini waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak ada 3 doa, ada 3 kelompok yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar. Dia sedang safar, melakukan perjalanan bukan untuk maksiat, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, doa da'watus shaim hatta yuftir. Ya, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama kita berpuasa ini, ya sampai kita berbuka itu adalah doa waktu dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati ya. Jadi makanya kita hati-hati dari menzalimi orang. Baik itu dengan mengambil hartanya atau dengan menjatuhkan kehormatannya dan bagaimana untuk menzalimi kita. Ya kalau orang yang kita zalimi itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalas kezaliman kita, maka akan dikabulkan. Ya. Fattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati ya, waspadalah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada penghalang antara ya, doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, syahid dari hadis ini bahwa doa orang yang berpuasa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya para sahabat dahulu mereka memperbanyak berdoa, terutama ketika waktu akan berbuka. Ya, sebelum waktu berbuka puasa mereka memperbanyak doa. Sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia memiliki sebuah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Abdullah Ibnu Abi Mulaikah, sami'tu Abdullah ibn Amr yaqul idza aftar, maka aku pun mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As apabila beliau berbuka puasa, beliau berdoa, maksudnya sebelum beliau berbuka ya. Ya, sebelum beliau berbuka, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatik allati wasi'at kulla syai'an taghfirli. Ya, kalau mau dicatat silahkan. Allahumma inni as'aluka bi rahmatik
allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Allahumma inni as'aluka bi rahmatik allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Ya Allah, aku meminta dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuniku. Agar Engkau mengampuniku. Doa selalu dibaca oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya. Adapun doa yang tersebar di tengah-tengah kita, ya, seperti Allahumma lakasumtu, ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa bi rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian juga doa dhahabadh dhama'u, ya. Ini doa-doa yang tidak sahih dari Nabi SAW, tapi boleh diamalkan. Ya, masalah doa ya di sana luas perkaranya. Walaupun riwayatnya tidak sahih, ya, tapi boleh bagi kita untuk mengamalkannya. Ya. Dua-dua hadis ini memiliki kelemahan, ya, tapi boleh saja bagi kita untuk berdoa. Apapun doa, kebaikan dunia akhirat. Ya, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, ya, mereka berdua menyatakan bahwa hadis yang berbicara tentang doa berbuka puasa tidak ada yang sabit dari Nabi SAW, akan tetapi dipersilahkan bagi kita untuk berdoa. Ya, terserah mau pakai doa yang mana. Adapun doanya Abdullah bin Amr bin Al-As ini juga doa yang bagus, ya. Meminta dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Baik. Kemudian apa lagi yang kita bisa gali dari aktivitas para generasi awal Islam terdahulu di bulan Ramadan? Mereka barakallahu fikum sangat berusaha untuk meninggalkan ucapan yang sia-sia. Masya Allah. Mereka berusaha untuk menjaga bulan puasa ini, menjaga puasa mereka agar jangan sampai berkurang sedikit pun pahalanya dengan ucapan yang sia-sia. Jauh sekali, ya, dengan apa yang ada pada diri kita. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Unzuru barakallahu fikum, Allah nggak membutuhkan kita meninggalkan makan dan minum kita kalau kita tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang keji, perbuatan-perbuatan yang keji. Oleh karena itu para sahabat dahulu mereka sangat menjaga, ya, puasa mereka. Jangan sampai terkotori dengan ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang sia-sia, atau bahkan perbuatan dosa. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, ya, beliau mengatakan, faqad rawa kata beliau an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana wa ashabuhu idza shamu qa'adu fil masjid. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan para sahabat beliau apabila mereka dalam keadaan berpuasa, mereka duduk-duduk di masjid. Ya, masjid adalah rumah Allah. Orang akan lebih menjaga sikapnya. Orang akan lebih menjaga pembicaraannya ketika berada di masjid. Mereka kemudian mengatakan, kenapa mereka kemudian berdiam diri di masjid? Mereka mengatakan, nutahhir siyamana. Ya. Kami di sini di masjid ini untuk membersihkan puasa-puasa kami. Ya. Kemudian Abu Nuaim mengatakan, yahfaduna siyamahum minal lagwi war rafathi wa qawli zur wa min kulli ma yusidhu au yunkisu ajrah. Mereka dahulu, ya, berdiam di masjid untuk menjaga puasa-puasa mereka dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi mereka berusaha untuk menjaga puasa mereka dari, ya, ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Ya,
Demikian juga ucapan dusta dan dari perkara yang merusak atau mengurangi pahala puasa. Jadi luar biasa ya yang mereka lakukan ya demi menjaga puasa mereka. Jadi eman sekali bahasa kita sekarang ya. Eman sekali kalau keutamaan yang Allah berikan ini harus berkurang. Ya, kalau kita biasanya ini dalam permasalahan dunia ya. Kalau lagi bisnis kemudian profitnya berkurang, wah itu orang bisa ngamuk-ngamuk ya. Bisa ngamuk-ngamuk. Kalau para sahabat dahulu mereka itu menjaga amalan mereka jangan sampai kurang pahalanya. Ya, sampai Abu Hurairah dan teman-temannya mereka duduk-duduk di masjid. Ya, agar apa? Agar lebih terjaga puasanya. Masya Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya, mereka sampai berdiam diri di masjid untuk menjaga ucapan mereka dari ucapan-ucapan yang dusta atau ucapan-ucapan yang sia-sia ya, mereka baca Quran di dalam masjidnya. Baik, kemudian apalagi aspek yang bisa kita dapati dari para sahabat berkenaan dengan puasa. Di antara hal yang kita bisa teladani dari mereka, mereka sangat menjaga makanan mereka. Jangan sampai makan berlebihan ketika berbuka. Banyak di antara kaum muslimin ketika berbuka seakan-akan mereka melakukan balas dendam. Satu hari nggak makan, ketika terdengar suara adzan, ya serbu serang, ya makan sampai kekenyangan. Ya, ketika melaksanakan sholat maghrib perutnya udah kekenyangan, ngantuk ya, udah mulai nggak pasien, pokoknya udah nggak nyaman ya, sebelah sendawa, ya, karena kekenyangan. Nanti tiba waktu sholat tarawih kekenyangan dia, nggak semangat beribadah, nggak tahu apa yang dibaca imam sambil ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena perutnya terlalu kekenyangan. Kayak perlu kita menjaga makan kita, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, jangan sampai terlalu kekenyangan ketika berbuka. Ya. Masih dalam Hilyatul Aulia ya disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan ya, kanat li ya khamsu asyrata tamrah. Dahulu aku itu memiliki 15 butir kurma. Fa'aftartu ala khamsi ya ala khamsat tamarat. Dan aku berbuka puasa ya, dengan memakan 5 tamar. 5 butir kurma. Jadi beliau hanya makan dengan 5 butir kurma saja. Ya. Wa tasahartu bi khamsin. Kemudian aku sahur dengan 5 kurma. Berbuka dengan 5 kurma, sahur dengan 5 kurma. Kemudian wabaki itu khamsun li fitri. Wabakiyat khamsun li fitri. Dan tersisa 5. Wallahu taala alam apa makna ucapan beliau yang terakhir ini. Saya kira maksud beliau adalah beliau sisakan 5 butir untuk dizakatkan, jadi zakat fitrahnya. Wallahu taala alam ya, kalau ada yang bisa mencari arti ungkapan ini dengan lebih akurat ya, kita harapkan ya. Tapi sepertinya ini beliau sisakan 5 butir untuk zakat fitrah nanti dibayar di akhir bulan Ramadan. Dulu kita lihat bagaimana makannya mereka dulu. Ada 15 butir kurma, 5 butir untuk berbuka, 5 butir untuk sahur, 5 butir disimpan untuk zakat fitrah. Masya Allah. Sementara kita apa? Berbuka ya, 1 mangkok kolak ketika adzan maghrib berkumandang, ya, ditambah teh manis dan juga gorengan, kemudian 1 porsi nasi padang setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat tarawih ya ada cemilan-cemilan. Nah, nanti kalau sahur ya silakan, mungkin kalau mahasiswa banyak sahurnya di burjo-burjo itu ya, atau di warung Tegal ya, di warteg-warteg. Ya, luar biasa. Mereka sangat menjaga makan mereka ya, karena dengan makan yang terlalu berlebihan ini akan menyebabkan orang malas beribadah.
kenyangan, ya, malas untuk sholat, ya, malas untuk tilawat Al-Quran, ngantuk, akhirnya tidur mendengkur, ya. Maka apa yang kita dapati dari para sahabat, mereka tidak berlebihan ketika berbuka, ya, atau tidak berlebihan dalam makan secara umum. Baik. Kemudian juga aspek lainnya yang bisa kita lihat dari para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka di antara mereka suka berbuka puasa dengan orang-orang miskin. Ya, di antara para sahabat itu mereka suka berbuka puasa dengan orang-orang miskin dan juga anak-anak yatim. Ya. Dulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar, ya, beliau senang sekali untuk berbuka puasa bersama orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kana Ibnu Umar yasumu wa la yuftiru illa ma'al masakin. Dahulu Ibnu Umar ketika beliau berpuasa, tidaklah beliau berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Dalam sebagian riwayat bisa dikatakan ma'al yatama wal masakin, bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Masya Allah, ya. Jadi mereka mencari orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kekurangan untuk makan bersama mereka. Qala fa idza manahu ahluhu anhum lam yata'ashya tilka lailah. Apabila beliau dilarang oleh keluarganya untuk makan bersama orang-orang miskin, maka beliau tidak mau makan malam. Kalau saya dilarang untuk berbuka sama orang miskin, saya nggak akan makan malam. Ya, saya tidak akan makan malam. Qala wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa ala ta'amihi akhadha nasibahu min at-ta'am wa qama fa'atahu. Ya, fa'atahu as-sa'il. Kemudian kalau ada orang yang membutuhkan, ada orang meminta-minta untuk makan, dalam keadaan beliau sedang makan, maka beliau mengambil bagiannya, lalu beliau bangkit dan memberikan bagiannya tersebut kepada orang miskin yang datang meminta-minta. Fayarji'u qad akala ahluhu. Ketika beliau kembali, makanan sudah dihabiskan oleh keluarganya, ma baqiya, tidak ada sisa sama sekali. Maka kemudian beliau, ya, tidak makan lagi sampai waktu sahur. Jadi kalau saya sedang makan lalu ada orang yang minta, beliau kasih kepada orang yang membutuhkan. Kemudian beliau tidak makan sama sekali sampai waktu sahur tiba. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau berusaha untuk berbuka bersama orang-orang miskin. Masya Allah. Kemudian aspek lainnya yang berkenaan dengan Al-Quran. Ya, antum tahu bahwa Al-Quran itu, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas terhadap petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Nabi juga ketika di bulan Ramadan beliau memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Dan demikianlah yang dilakukan oleh para generasi awal Islam. Ya. Bahkan di antara mereka dalam setiap harinya menamatkan Al-Quran secara keseluruhan. Dalam setiap harinya. Diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa dahulu beliau kullu yaumin yukhtimul Quran kulla yaumin marrah. Dahulu Utsman bin Affan, ya, di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran satu kali dalam satu hari. Bukan satu juz dalam satu hari, tapi satu Al-Quran, satu mushaf beliau khatamkan dalam waktu satu hari. Ya, luar biasa kan? Luar biasa.
Wa kadzalik al-Imam Syafi'i. Dahulu Imam Syafi'i memang generasi belakangan ya. Beliau masih dekat dengan eranya generasi awal Islam ya. Dahulu al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya li Imam Syafi'i rahimahullah sittuna khatmah fi Ramadan yaqra'uha fi ghairi shalah. Dahulu al-Imam Syafi'i rahimahullah menamatkan 60 kali ya Al-Qur'an di bulan Ramadan yang beliau baca di luar sholat. Ya, beliau membaca Al-Qur'an 60 atau mengkhatamkan Al-Qur'an 60 kali di bulan Ramadan fi ghairi shalah, di luar sholat. Berarti dalam satu hari ya, dalam satu hari beliau menamatkan berapa? 2 kali ya. 1 kali di waktu siang, 1 kali di waktu malam. Masya Allah. Kita berapa ya, Pak? 1 halaman, Ustaz. Kalau antum bisa coba tamatkan Al-Qur'an ya. 1 juz atau 1 kali atau 2 kali ya, khataman Quran ya dalam 1 bulan Ramadan. Baik. Demikian juga Al-Imam Az-Zuhri ya, Al-Imam Az-Zuhri seorang ulama al-hadis ya dari kalangan atba'ut tabi'i. Beliau rahimahullahu taala ya ketika masuk bulan Ramadan beliau menghentikan kegiatannya membacakan hadis. Wa yaqbalu ala tilawatil Quran, dan beliau fokus pada tilawatul Quran. Qala wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, kebiasaan beliau apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya dan memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Ya. Baik. Ini keadaan para salaf. Kemudian banyak lagi riwayatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang mengkhatamkan di bulan Ramadan ya, di siang hari 1 kali khatam. Kemudian setelah sholat tarawih beliau membaca Al-Qur'an sehingga 3 hari sekali beliau mengkhatamkan Al-Qur'an. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 2 malam. Jadi 2 malam sekali dia menghadapkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian Zabid Al-Yami ya, apabila beliau memasuki bulan Al-Qur'an ya. Nah, apa ini maksudnya? Apabila beliau memasuki bulan Ramadan, ya beliau menghadirkan mushaf. Ya, kemudian orang-orang berkumpul ya ketika beliau membacakan Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi asar-asar dari para sahabat yang pada intinya menunjukkan bahwa mereka fokus terhadap Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Baik, kemudian apa lagi faktor yang bisa kita gali dari generasi awal Islam ya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan mereka beriktikaf. Ya, mereka beriktikaf, melakukan iktikaf. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Kemudian istri-istri beliau pun melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Ini menunjukkan bahwa para sahabiah, istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beriktikaf. Ya, ini kaum wanita. Demikian juga kaum laki-lakinya, mereka melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Baik, perlu kita berikan catatan di sini bahwa bagi wanita yang ingin melakukan iktikaf, ya, maka di sana ada beberapa persyaratan yang hendaknya dia penuhi terlebih dahulu. Ya, yang pertama bahwa dia hendaknya mendapatkan izin dari mahramnya, dari orang tuanya, atau ketika dia sudah menikah
menikah, maka dia meminta izin dari istri, dari suaminya, ya. Nggak boleh kemudian dia melakukan iktikaf ya tanpa seizin dari mahram. Kemudian yang kedua, ketika iktikaf dia aman dari fitnah. Ya, tidak bercampur dengan kaum laki-laki, ya, mereka memiliki kamar mandi sendiri di masjid, ya, tidak ada interaksi dengan kaum laki-laki, ya, yang bisa menimbulkan fitnah. Ya, kemudian mereka ketika hadir di masjid, ya, tidak menggunakan wangi-wangian, kemudian tidak berhias di masjid, ya. Nah, ini perlu ditaati oleh kaum wanita kalau memang ingin beriktikaf di masjid. Baik. Ini keadaan para sahabat dahulu ketika mereka berada di bulan Ramadan. Ini mereka melakukan i'tikaf di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga berkaitan dengan ini, mereka juga berusaha betul untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Ini perlu kita ingatkan di awal, antum harus punya persiapan ya. Di 10 malam terakhir itu benar-benar kita berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ini ya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi ke dalam ukuran tahun, ya sekitar 80-an tahun, 83 atau 84 tahun. Oleh karena itu, ya, ibadah yang dilakukan di malam itu senilai dengan ibadah selama 83 tahun. Ya, dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan sebuah kisah di masa para sahabat. Jadi Nabi SAW itu pernah bercerita tentang sebagian ahlul kitab, ya, sebagian ahlul kitab dari kalangan Bani Israel yang selama 80 tahun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian para sahabat merasa iri, ya, karena mereka sendiri masuk Islamnya saja sudah usia setengah baya, ya, kemudian juga banyak kegiatan yang mereka lakukan, tidak seluruhnya ibadah, dan juga ada kemaksiatan mungkin yang dilakukan. Bagaimana bisa menyaingi orang dari Bani Israil tadi? Maka Nabi SAW kemudian mengkabarkan bahwa beliau mengkabarkan tentang keberadaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oleh karena itulah para sahabat dahulu mereka mencari-cari malam Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak ibadah. Sampai kemudian karena antusiasnya mereka untuk mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar ini, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya ara'aita in alimtu ya ayyu lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha." Ayya lailatin ya Lailatul Qadar mada aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapatkan atau menjumpai malam Lailatul Qadar? Apa yang hendaknya aku ucapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, beliau mengajarkan doa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku, maafkanlah dosa-dosaku. Jadi semangat sekali Aisyah radhiyallahu taala sampai bertanya kepada Nabi, apa yang harusnya aku baca ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu kita hendaknya menyuruh mereka bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Satu hal yang perlu kita luruskan dari kebanyakan kaum muslimin di masa kita, di akhir-akhir bulan Ramadan biasanya semangat mereka menurun. Ya, semangat mereka menurun, bahkan ya banyak yang tersibukkan dengan berbelanja, mencari apa yang bisa mereka pakai, mereka pakai di bulan di hari raya, atau mencari makanan, ya, dan persiapan hari raya lainnya. Maka ini sepatutnya kita hindari. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang dipenuhi keutamaan. 10 malam terakhir bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi kita akan diberi kesempatan untuk beramal, ya, amalan yang sedikit tapi kemudian seakan-akan beramal selama 83 tahun. Tahun depan nggak tahu kita apakah masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan kondisi yang fit, ya, atau tidak. Ya, oleh karena itu jangan sampai kesempatan yang ada ini kemudian kita buang begitu saja.
Baik saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian ya. Demikian apa yang bisa kita gali dari kehidupan generasi awal Islam, ya generasi awal Islam terdahulu di awal bulan Ramadan, di bulan Ramadan, ya mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi penyemangat bagi kita semua untuk lebih meningkatkan amalan kita di bulan yang mulia ini. Ya, kita selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membantu kita dalam melakukan ketaatan di bulan ini, dan juga kita berusaha ya jaga hati kita, terutama karena ini adalah motor bagi kita untuk menjalankan aktivitas ya. Kalau hati kita bersih, insya Allah ibadah itu akan mudah untuk kita laksanakan. Tapi kalau hati kita kotor dengan maksiat, berat bagi kita untuk melakukan ketaatan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan di sore hari ini. Kemudian kalau ingin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kami persilakan. Silakan moderator untuk mempersilakan kawan-kawan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materinya. Kali ini kita akan buka sesi pertanyaan bagi hadirin yang ingin bertanya. Silakan bertanya baik secara on mic atau dengan menulis di chat box. Sebelumnya akan memberi kesempatan bagi bila ada hadirin yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand. Sudah? Bila tidak ada, saya izin membacakan pertanyaan dari chat box Ustaz. Pertama, dari saudari Nita. Assalamualaikum Ustaz, saya Nita. Izin bertanya terkait tadi pada para ulama bisa menghantamkan Al-Quran sehari 2-3 kali. Dulu saya pernah membaca bahwa menghantamkan Al-Quran itu jangan kurang dari 3 hari karena ditakutkan tidak bisa memahami Al-Quran. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik. Larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari ini berlaku di luar bulan Ramadan. Berlaku di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, maka dipersilahkan bagi siapapun yang mampu untuk menghatamkan Al-Quran lebih daripada itu. Ya, jadi memang hari-hari kita di bulan Ramadan ini, kalau kita merujuk pada apa yang dilakukan oleh generasi awal Islam, mereka penuhi dengan Al-Quran. Ya, sehingga larangan tersebut berlaku di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, maka dipersilahkan untuk mengisinya dengan membaca Al-Quran. Bahkan sepenuh hari kita kalau mau kita pakai untuk membaca Al-Quran, silahkan. Ya, Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Sebelumnya saya perkenalkan kembali bila ada hadirin yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand. Bila tidak ada, saya bacakan kembali dari kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana salat tarawih bagi perempuan? Lebih utama di rumah, tetapi sendiri atau berjamaah di masjid? Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Baik, bagaimana yang lebih utama bagi seorang wanita untuk sholat tarawih, apakah di rumah atau di masjid? Maka keadaan orang berbeda-beda. Ya, kalau memang dia bisa mendapatkan tempat sholat yang aman, ya tidak terjadi fitnah, dan dia pun mendapatkan semangat lebih ketika sholat berjamaah tersebut, maka tidak mengapa bagi dia untuk sholat di masjid. Ya, apalagi kalau misalnya dia sholat sendiri di kamarnya, di rumahnya mungkin kurang semangat, ya maka tidak mengapa dia berangkat ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, beliau mengatakan, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kalian melarang kaum wanita kalian yang dari hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid. Ya silakan saja bagi wanita yang ingin ke masjid ketika mereka merasakan lemas atau kurang semangat dalam beribadah, pengennya berjamaah, silakan bagi dia untuk ke masjid. Tapi kalau misalnya dia tidak jadi masalah, sholat sendiri tidak menjadi masalah, maka yang lebih afdal bagi seorang wanita muslimah adalah sholat di kamarnya.
Ya, dahulu ada seorang sahabiah mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, ya sesungguhnya aku suka untuk sholat bersamamu di masjid. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatmu di pojok kamarmu ini lebih baik daripada engkau sholat di tengah kamarmu. Sholatmu di kamarmu ini lebih baik daripada sholatmu di tengah rumahmu. Sholatmu di tengah rumahmu lebih baik daripada engkau sholat di masjid kaummu. Sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada engkau sholat di masjidku ini. Padahal ya masjid beliau itu Masjid Nabawi, ya namanya sholat itu dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat kalau sholat di Masjid Nabawi, tapi beliau tetap memerintahkan kaum wanita untuk sholat di rumahnya. Oleh karena itu kita lihat kondisi seorang akhwat, ya, seorang wanita, hendaknya dia melihat kondisi dirinya. Kalau memang dia tetap bersemangat sholat sendiri, maka afdal dia sholat di rumahnya. Tapi kalau misalnya dia jadi malas, ya pengen yang berjamaah, kalau nggak ada berjamaah mungkin ibadahnya kurang optimal, maka silakan bagi dia untuk berangkat ke masjid. Ya, keadaannya berbeda-beda. Silakan melihat kondisi Anda pada posisi yang mana. Nah, silakan. Mic-nya antum belum diaktifkan itu, ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ini masih banyak pertanyaannya, Ustaz. Oh, masih banyak. Menarik pembahasannya. Nah, ya, silakan. Ini dari saudari Mutia. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya terkait itikaf. Sebenarnya ada waktu minimal tidak dalam pelaksanaannya. Kalau iya, paling baik di waktu apa dan aktivitas apa saja yang sebaiknya dilakukan. Kemudian, apakah boleh menjadikan musola dalam rumah menjadi tempat itikaf, terutama bagi muslimah yang masih harus merawat bayinya? Baik, itikaf bagi wanita muslimah. Baik. Berapa waktu paling minim kita melakukan itikaf? Ya, pendapat yang para ulama berselisih pendapat dalam permasalahan ini, namun pendapat yang paling kuat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, ya, bahwa sesaat pun ketika kita berada di masjid dengan niat untuk itikaf, maka itu sudah terhitung itikaf. Ya, itu sudah terhitung itikaf. Tentu lebih lama lebih afdal. Tentu lebih lama lebih afdal. Tapi kalau misalnya apalagi kondisi kita sekarang, ya sedang pandemi, mungkin masjid tidak membuka tidak membuka tempat untuk menginap, tempat untuk kita beritikaf, maka ya sudah ketika kita sholat tarawih itu, ya ketika masuk ke masjid untuk sholat isya, kita niatkan untuk itikaf. Dan ketika sudah waktunya untuk keluar, dipersilakan untuk keluar, ya sudah, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala iktikaf. Ya, jadi sesaat pun kalau kita sudah niat untuk beriktikaf, itu dihitung sebagai iktikaf, dan semakin lama kita beriktikaf, semakin besar pahalanya. Lantas apa yang kita lakukan ketika iktikaf? Tentunya ibadah, seperti berzikir, istighfar, mengucapkan tahlil, bertakbir, bertahmid. Demikian juga membaca Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini diperbolehkan, ya. Misalnya antum iktikaf, selesai dari sholat tarawih. Ya, selesai dari sholat tarawih, kemudian ingin menambah sholat sunnah. Ini diperbolehkan. Ya, sholat 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Boleh bagi kita untuk menambah sholat-sholat sunnah setelah selesainya sholat tarawih. Jadi sholat tarawih bersama imam itu diselesaikan, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis pahala baginya sholat sepanjang malam. Kita sholat sama imam sampai selesai, kemudian kalau ingin menambah sholat-sholat lainnya, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, diperbolehkan. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Jadi memperbanyak sholat, memperbanyak zikrullah, dan juga tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi begadang, ya, iktikaf itu begadang. Ya, kita siangnya itu tidur, istirahat, kemudian setelah sholat tarawih itu begadang sampai waktu subuh, semampunya. Baca Quran, ya, nggak mau capek baca Quran, sholat, ya, capek sholat, zikir, ya. Jadi dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bawa HP.
Ya, maksudnya HP-nya perlu dijaga, jangan sampai nanti itikaf malah mainan HP ya. Ini banyak dilakukan ya. Kadang-kadang kita lihat ini udah menyendiri dari keluarga, tapi tetap saja tersibukkan dengan HP ya. Ini kurang tepat untuk itikaf. Kemudian yang berkaitan dengan wanita, apakah dia boleh beritikaf di musola di dekat rumahnya? Wallahu taala alam, pendapat yang paling kuat bahwa itikaf itu di masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, ya, di masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, sehingga tidak tepat kalau seorang wanita beritikaf di musola. Tapi itikaf itu di masjid, dilakukan di masjid. Wallahu taala a'lam. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan kita habiskan insya Allah. Mantap. Lalu pertanyaan selanjutnya, jadi ini mengenai Ramadan yang kesempatannya kan setahun sekali ya, Ustaz. Nah, di akhir-akhir ini kaum milenial tuh banyak yang menggerakkan usahanya, terutama dalam bidang kuliner di bulan Ramadan. Soalnya emang sedang terbuka sekali pintu tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana memanajemen waktu antara waktu ibadah, baik itu salat malam, tarawih, tadarus dan lain-lainnya. Namun juga di sisi lain badan sudah lelah gitu, karena baru pulang berdagang, terus juga terbagi pikirannya dengan berdagang. Nah, bagaimana membaginya dan juga istiqomah terhadap manajemen tersebut? Baik, wallahu taala alam, antum harus memilih. Ya. Tidak bisa dikumpulkan. Ya, para salaf dulu mereka bahkan tadi seperti yang disebutkan oleh Imam Zuhri ya, dari Imam Zuhri. Beliau tuh sampai berhenti mengajar agar bisa fokus ibadah membaca Quran di bulan Ramadan. Ya. Jadi jangan kemudian malah kalau ingin meraih bulan Ramadan ya jangan tersibukkan dengan perdagangan, harus memilih. Saya nggak tahu bagaimana memanage waktu karena memang untuk melaksanakan kebaikan yang demikian banyak ini juga kita hampir nggak punya waktu ya. Kita ingin agar diberikan kekuatan oleh Allah ya. Walaupun kita sudah tidak melakukan kegiatan apapun masih kurang rasanya, pengen nambah lagi. Tapi ya sudah, kita lakukan semampu kita. Tapi bagaimana dengan kita yang memang sengaja menyibukkan diri dengan aktivitas berdagang di bulan Ramadan? Kalau memang antum membutuhkan nafkahnya kurang, ya perlu mencari tambahan, maka mau tidak mau ya. Misalnya orang tua nggak membiayai lagi kan, kamu saya kirim ke Jogja, silahkan survive di sana. Cari nafkahmu sendiri, ya, mau nggak mau harus jualan. Ya. Tapi kalau misalnya nafkah tercukupi, ya sebaiknya ya kita fokus saja untuk ibadah. Ya kita fokus saja untuk ibadah. Eman. Ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada kehidupan di dunia ini. Akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada kehidupan di dunia ini. Ya walaupun nggak terlarang bagi antum untuk jualan, tapi kalau memang ingin melakukan ibadah secara optimal, ya memang namanya hidup itu harus memilih. Tidak bisa kita kumpulkan segala sesuatu secara bersamaan. Harus memilih. Ya, kalau memang ingin dagangnya maju, ya pasti akan ada waktu kita yang terkurangkan. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi harus memilih ya. Nah, kalau misalnya pengen dapat nafkah, ya mungkin jualannya jangan lama-lama. Misalnya bikin porsi, jualan es buah. Ya sudah, bikin untuk 10 porsi saja misalnya. 10 porsi dengan laba segini ya sudah, habis itu begitu habis kan cepat, misalnya 10 porsi cepat habisnya. Ya sudah, habis itu selesai, beres-beres, siap-siap untuk baca Quran lagi, doa atau berzikir ya. Jadi begitu caranya, mau tidak mau kita harus memilih. Wallahu taala alam. Silakan, ada lagi? Nah, Ustaz, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dalam Ramadan ini lebih baik menghatam Al-Quran atau membaca sedikit tapi memahaminya? Untuk bulan Ramadan ya. Seperti yang beliau sampaikan tadi,
ketika ada sahabat yang meninggalkan mempelajari hadisnya untuk memperkuat menghafal Al-Quran. Terima kasih. Ya, untuk di bulan Ramadan lebih banyak antum baca Quran. Tilawah itu lebih banyak. Ya, agar dilipat gandakan. Ingat Nabi SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah ya falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harf. Aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah, di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala kita, ya. Nggak lagi satu huruf itu 10 pahala, tapi dilipat gandakan. Tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih baik untuk di bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran, Quran. Nah, silakan. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan lagi. Bismillah, Hasanallahu ilaikum. Ustaz, izin bertanya. Beberapa hadis menyebutkan keberkahan dalam makan sahur. Ketika seseorang memilih untuk minum air saja tanpa makan minum, masihkah orang tersebut mendapat keberkahan di saat sahur? Lafadznya itu umum ya. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, bersahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Jadi walaupun dia itu sahur cuma hanya minum air putih saja, insya Allah tetap membawa keberkahan. Ya, walaupun tidak makan makanan yang padat, itu tetap teranggap sahur dan insya Allah tetap memberikan keberkahan. Ya, akan tetapi aspek lainnya, ketika makanan itu tidak cukup memberikan energi kepada dia, maka makruh bagi dia untuk meninggalkan makanan. Ya, karena puasa ini akan menghabiskan energi kita dan energi kita akan habis. Maka bisa jadi hukumnya makruh kalau dia punya makanan tapi mencukupkan diri dengan sahur minum air putih saja. Ya, walaupun minum air putih itu juga disebut sahur dan ada keberkahannya. Tapi dari sisi yang lain dia membutuhkan energi agar dia kuat untuk melaksanakan ibadah. Maka makruh bagi dia untuk mencukupkan diri dengan sahur yang sedikit atau sahur cuma air putih saja. Tapi dia isi dengan makanan agar dia punya tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Alhamdulillah khairan atas penjelasannya. Kalau di kolom chatnya sudah habis, apakah dari hadirin yang masih hadir ingin bertanya, silahkan, baik secara open mic atau lewat chat. Mungkin kita tunggu 1 menit ya Ustaz. Ya, silakan. Saya tunggu. Baik, silakan teman-teman bila ada yang ingin bertanya, dan diingatkan kembali bila untuk Pak hadirin untuk mengisi absensi kehadiran di kolom chat bagi yang belum menulis. Untuk peserta dari FKUI bisa menuliskan NIM dan nama, dan bila dari FKUI bisa menuliskan nama saja. Bila sudah tidak ada lagi, mungkin dari Ustadz ada closing statement sebelum kita mengakhiri kajian kali ini. Baik, saya kira banyak sekali kalimat-kalimat mutiara-mutiara yang bisa kita ambil dari kehidupan salafun saleh radhiyallahu anhum ajmain, ya, yang cukup bagi kita untuk memberikan semangat dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam tingkatan. Intinya ya ikhwan, apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia lepas dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ya, dalam hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya, untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu.
Nah, ini doanya pendek ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa kita berdoa, memohon kepada Allah agar Allah permudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Jangan bersandar pada diri kita sendiri, jangan bersandar pada usaha kita. Tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, yang dengannya mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan atas penjelasannya dan atas ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis. Saya Muhadjir Qasim Mulhaq selaku MC pada kismis kali ini mohon maaf atas segala kekurangan atau bila ada kata-kata tindakan yang kurang berkenan, dan terima kasih atas partisipasinya untuk hadirin sekalian, dan insya Allah kajian kismis akan diadakan kembali di pekan depan seperti biasa di Selasa sore pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.